Wah, ada nyamuk. Nah, janganlah, jauhkan saya berarti ya. Ya, jadi gini. Lajang. Burung betina itu kalau terutama vector ya, mau vector mau koset itu aneh-aneh perawatannya. Tadi yang kayak model contoh ya, yang udah almarhum betina yang selain Kusumo yang bagus itu ada nama Sundari dari Purwakarta. Dia justru harus dikawin, baru enak. Telur udah dibuang telurnya. Si Padi sama Balibu. Ada lagi yang di Omyo, nggak jadi masalah. Bahkan punya si Lina, dia kalau nggak digantang tiap hari, itu balibunya udah pada berdarah. Pernah 4 hari nggak digantang, berdarah semua. Ada seperti itu. Jadi ngambek. Tadi kalau digantung makin enak, dan jadi tiap hari sampai si joki saya itu sampai capek. Jadi, aduh kak, kenapa? Diomongin orang kan juara terus disangka burung konslet gitu kan. Karena belum kunci. Nah, untuk betina yang penting stabil, tingkat stabilnya aja dulu. Karena burung konslet di mana-mana ya kan, tingkat stabilnya. Contoh burung konslet yang tadinya dari vector, pernah namanya Pusoko? Itu legend. Pernah tahu namanya Pusoko itu dulunya siapa? Gak ada yang tahu. Itu lawan terkuatnya Kusumo. Namanya Sriwedari apa gitu? Sriwidari ya? Sriwidari. Itu burung vector apa? Makanya pernah bikin tulisan postingan. Dia tuh legend. Sebelum ada AWW ya Pusoko dulu. Cuma perubahan karakternya itu benar-benar signifikan. Mungkin terlihat aneh ngekeknya, tapi ya konslet. Siapa tahu nanti makin mapan burungnya makin besar. Karena ada contoh bulan dulu di Kohar dari burung konslet, dari burung vector tiba-tiba jadi konslet. Makanya punya burung vector jalan lapangan. Contoh kecil lah. Tadi sebelum acara ini, udah nawar burungnya monster. Tapi katanya sayang ya udah, makanya buka. Sebenarnya nggak mau buka ya kan. Cuma ketika burung nih, tadi cerita masalah Lina ya kan, dari balinya udah tawar. Karena apa? Burung itu udah stabil dari kita lihat udah berbulan-bulan, bertahun, udah itu yang dicari. Karena tidak ada menutup kemungkinan burung itu akan muncul. Yang penting jalan aja, stabil di lapangan. Nah itu biasanya harganya juga mahal. Jadi kalau misalnya masalah koloni atau apa, kata orang wah ini udah jangan hiraukan. Karena apa? Yang ada di tangan orang lain belum tentu sama dengan di tangan kita. Karena burung lomba itu karakternya beda-beda. Lanjut ya, koloni lanjut. Ya, yang penting stabil. Ketemu settingan seperti itu terus aja, nanti mapan sendiri. Bahkan burung konsep aja yang tadinya nggak bunyi jadi bunyi. Ya, apalagi itu udah bunyi, udah stabil. Oke? Jawab. Satu kali pertanyaan lagi. Ya. Lanjut dulu. Siapa? Kasian. Tapi kasian. 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 Oh, bilang kasian. Kasian, nanti kamu kasian. Oh, Bantar Sari. Bantar Sari. Tadi kan udah dibahas juga ya yang punya kalau betina. Tadi kan udah dibahas. Oh ya. Ayam dikawinin, saya waktu dimandiin tahu lah. Kalau dia ada pengalaman terus kalau dimandiin mau kawin, padahal senjatanya itu udah senjatanya mau kawin, jalan kan ternyata kebaca. Terus kalau di pental-pental gitu, jadi emang nyari terus jantan kayak gitu Oke. Posisinya gimana? Oke. Oh ya, gue lupa ya. Gue tidak menjelaskan burung gestar. Perlu kita tahu burung gestar itu adalah burung yang susah kawin. Jadi akang itu juga harus nyari betina yang mau dikawin. Karena burung, mungkin teman-teman KLI tahu burung gestar itu susah kawinnya loh. Jadi dia bisa, kalau kata kita mah kita nikah, tapi dia melampiaskan birahinya itu dengan ngocok. Ada yang seperti itu. Dan dia udah kebiasaan. Gestar itu memang susah kawin. Jadi dia cuma muncul, jadi cuma senang ada yang nemenin. Terus gimana biar ngawin? Nah itu dia. Ya, salah satunya adalah nyari betina yang benar-benar mau dikawin, tapi nggak galak. Biasanya yang galak itu betinanya karena nggak pernah mau dikawin.
Jadi betina ngeliat jantan gestang birahi dong, bener nggak? Ibarat kata bini kita lagi bugil ya kan, kita ngocok marah dong dia. Logikanya kan kayak gitu. Nah, terjadilah seperti itu di burung, jadi dia akan marah si betinanya. Tapi akur lagi. Makanya agak susah. Contoh padi sama ada maharatunya. Dia untulannya awalnya adalah burung gestang, sama diganti karena nggak bisa ngawin dia. Sama kayak kalau di anak-anak terah itu biasanya sebutannya kayak mandul gitu. Kang Pino mungkin tahu burung apa namanya barong itu kan dia pasti akan mandul ya kalau nggak salah ya teorinya kan seperti itu. Makanya burung gestang sangat susah buat kawin. Itu solusinya gimana, ya kalau memang toh pengen dikawinin ya berarti cari untulannya yang mau dikawin. Kalau misalnya untulnya pengen dikawin ya kan udah nurut banget, tapi burungnya yang ditinggiin. Jadi tinggal cari dua itu aja. Kalau misalnya udah, karena kelihatan burung mau ngawin itu kan dia mau numpakan ya. Nah dilihat mau mana yang nggak mau numpakin. Misalnya yang ini udah ngapal-ngapal ketika ini gestang, ya kan? Berarti ini kurang tinggi gitu. Kalau misalnya yang ini udah pengen numpakin tapi ininya nggak si betinanya nggak mau ngebebek ya ngapal. Oh berarti betinanya yang dioprek, yang kita setting. Masalah cabul tadi udah kita bahas juga ya. Cabul itu memang agak susah, jadi perawatannya harus intens. Jadi mau kita gantang ataukah kita mau posisi ngebenerin bulunya dulu, itu harus direhatkan dulu, disendiriin biasanya biar nggak terpengaruh dari yang lain. Takutnya cabulnya itu ya cabul karena birahi, karena kan mungkin ada birahi gestang yang nggak cabul, ada yang gestang cabul gitu kan. Kalau kurang jawabannya bisa ditanyain lagi. Oke, terakhir. Dekat apa ya? Oh iya. Dekat si Monster. Jangan. Monster dah. Hotel City ya, Hotel City. Biasanya ya yang sudah temukan burung ketinggian dari faktor pakan ataupun dari birahinya tinggi. Makanya tadi bilang kan kayaknya ini burung ketinggiannya bukan dari pakan, tapi dari karena efek tidak kawin. Biasanya efeknya adalah kalau nggak meram ngedidis. Itu salah satu efek. Ada ngedidis mulu, ada punya juga jantan ngedidis mulu. Ada yang merem melek. Nah, solusinya gimana? Ya sebenarnya kalau misalnya jantan, ya itu susahnya. Dia harus ngawin. Kalau mau merubah karakter dia. Terus gimana, Ya kalau memang mau nyari duit, lanjutin seperti itu aja. Tapi kalau mau berani mencetak, ya udah, coba ditinggiin, cari pasangan yang mau dikawin. Dia gini, ini burung pengen ngawin. Ya, ini burung pengen ngawin. Yang ini apa nggak untuk betinanya? Belum ada apa. Nah, berarti betinanya yang diurus. Kenapa? Tinggiin yang betinanya. Cabut betinanya, kasih pakan tinggi kalau mau pakai kangkung. Pernah tahu nggak ada jarwo pertama kali ada? Itu tahu nggak yang diurus apa? Betinanya. Sekarang pun sama. Nah, jarwo yang kedua ini betinanya kan warnanya biru. Yang pertama enak dikawin terus. Mati pelupu gitu. Kalau nggak salah mati. Akhirnya di sini kok performanya kurang. Tahu nggak apa? Habis mandi, jarwonya dipegang, masukin kandang, dan ngekek betinanya diapain? Dicekokin kangkung sampai 5 batang, atau harus habis tuh. Baru mau apa? Masukin jarwonya, baru kawin. Jarwonya nggak kenapa-napa, ya toh? Burungnya posisinya gacor, ya kan? Ini kok posisinya udah enak nih, udah jalan lapangan. Berarti yang diurusinya adalah betinanya. Dibikin mau ngawin. Kalau perlu punya dua. Jadi yang satu yang buat misalnya nih, ini dia suka sama yang ini. Untulannya ini misalnya nih. Ya udah ini untulan lagi. Yang ini coba nih tinggiin. Tukar lah. Mau dikawin nggak? Biasanya jarak 3 hari. Aja si dom aja 3 hari baru kelihatan ngawin. Sering diembun. Pakai kandang bulat, kandang kotak. Sekarang kandang bulat, tapi kemarin coba kandang kotak. Coba pakai kandang kotak karena kadang-kadang burung ada yang nggak bisa ngawin di kandang bulat.
suka kadang-kadang kepleset, kadang-kadang ada yang mau di bawah muter-muter dulu baru di ini. Biasanya sih dari betinanya. Kalau terjadi seperti itu, karena faktor betina itu pengaruh banget. Ya, jadi burung udah jalan kan? Burung udah jalan nih enak. Berarti ini yang masalah. Kalau ini yang kita kencangin lagi, ya percuma atau ininya gak mau ngawin. Bener nggak? Nah makanya ibaratnya manusia lah ya, kita udah nikah ya kan, tapi istri kita nggak mau dikawin. Yang ada ya cari yang lain. Ya itu bukan teori sebenarnya kayak itu mah logikanya seperti itu. Nah harus berani. Tapi kalau mau nyari duit lanjutin kayak gitu aja nggak apa-apa. Karena itu biasanya kalau jalan lapangan seperti itu ya lumayan ya untuk hari-hariannya. Karena dulu pemain-pemain konser mereka rata-rata berani mencoba, nggak takut. Karena kan udah tahu teori seperti ini. Kalau misalnya takut ini rusak ya udah cari yang lain, bener nggak? Saya seminggu ini saya mau proses nih, jodohin dulu yang ini. Mau yang ini udah kenceng nih, masukin. Pertama mau dulu, ya kan? Wow udah tidurnya udah bareng, tidur udah bareng nih, semalam 2 malam. Nah baru yang usulan ini masih kan, jadi apa main? Baru ini kita usulan yang kedua kita cekok ini, kayak kampung lah pakai apa? Kasih lagi, biasanya mau ngalir. Jadi faktornya dari betinanya. Makanya si dung yang dirawat itu betinanya. Burung waset rata-rata yang disayang itu betinanya. Kalau sudah jadi, sarana gantangan pakai kandang kotak. Kasihan, betinanya dicabut di kandang bulat, masukin ke kandang betulan. Harus tersiksa nggak? Kalau betinanya stres, nggak mau ngasih jatah, apa yang terjadi? Jantanannya yang kena. Juga suaan ton. Ya. Jadi sekarang tahu kan, betina itu pengaruhnya sangat kuat di jantan. Ya, mudah-mudahan kunci nanti ya. Dan itunya gestangnya parah tapi ya. Masalah gestan nggak jadi masalah. Itu nanti ketika burung itu udah ngawin biasanya melampiaskannya lebih enak. Ada burung yang gestang yang cuma muncul itu ada namanya tejo. Caranya di vlog ada lovebird tejo. Dia gestang terus di atas. Habis gestang, wih. Nah, kalau bisa di hariannya juga udah mulai digacorin. Jangan diuntul terus ya kan. Udah biarin aja, justru semakin gacor makin gila nantinya. Jangan, aduh saya aja di apa namanya? Di gantangan ya kan. Udah di videoin aja, di posting nggak mungkin nggak laku. Bener nggak? Tapi nggak jalan lapangan, udah orang yang nyari bahan itu udah tahu. Kedepannya prospek. Jadi nggak ada yang rugi kan? Ada yang bertanya? Ya, taruh. Sudah ada untulan belum nggak? Betina kalau betina. Oh, lesbi. Jadi gini, bisa tanya di teman-teman AA, itu si Padi sampai di tiketin ada kali 10 orang. Di bawah itu munci loh. Di bawah munci burung konslet. Orang nggak mungkin nggak bilang burung konslet. Dobelan gila, digantung. Naik. Si Lina juga sama. Di bawah itu gacor, cuma digantung malam kamu. Apa yang AA lakukan? Ganti untulan. Untulannya nggak cocok. Kalau udah ganti untulan masih nggak ada perubahan, ya, berani harus ganti rawatan atau settingan. Misalnya ya kan tambah mandi malam takutnya ketinggian, ya kan? Ataukah ada yang memang contoh Padi nggak bisa dia itu mandi, jadi benar-benar main kering. Kalau Lina ya kan Luna sama oh ya dua itu sebelum datang dia harus mandi. Jadi mau datang nih, uyuh, tutup, nyampe lapangan, ablak. Kan udah mulai kering. Ada yang juga seperti itu. Jadi antara buntulannya atau settingannya yang dirubah. Kalau AC dua itu. Nah, terus kalau memang belum seperti itu juga jual. Karena apa? Tadi Aceh ceritain burung di Tegal gak munci, dia munci. Nanti tapi harganya jangan terlalu rendah karena kan udah tahu harga bahan. Siapa tahu beli yang lain ya kan dari hasil itu ngejual lagi atau beli bahan lagi nyetak lagi bisa dapat yang lebih bagus. Itu sih solusi dari AA. Kalau memang dari kita belum ada hokinya. Jadi faktor hoki juga boleh dibilang faktor hoki itu terakhir tapi bisa jadi pertama. Karena apa? Contoh AA nggak hoki, ya kan? Tiba-tiba ada orang kasih ke AA, nggak dirawat, jadi apa cuma dikasih pakan, jadi
itu termasuknya salah satunya kan hoki. Jadi mungkin tangan kita enggak. Contoh dulu Kusoko mungkin nggak setenar itu di sebelum sekarang namanya melejit. Terus siapa lagi banyak, jadi buruh kebanyakan kan beli bahan ya kan, nggak jadi ya kan, akhirnya di tangan orang lain jadi. Nah itu salah satu. Oke kan, tapi coba dulu dua ya. Kalau diganti jantan kawin tuh karakternya bisa hilang nggak? Kalau misalkan nggak cocok dikawin? Saran sih jangan dikawin dulu. Betina kalau dikawin itu biasanya penurunan. Udah bilang penurunan. Karena kalau udah apalagi udah molor, dia nunggu stabilin lagi. Coba pakai balizu. Kalau pakai balizu biasanya dia ada amuk. Si Luna dia di rumah tuh nggak bunyi, amuk aja. Tadi pagi-pagi copot gantungin, udah bunyi masukin lagi, amuk lagi. Bawa ke lapangan, nggak mau bunyi. Coba mandi dari rumah. Ada mandi dari rumah, ada mandi di lapangan. Kalau mandi dari rumah masih ngedidis, biasanya faktor yang terlihat itu di betina itu kalau nggak ngedidis merem. Kalau misalnya ngedidis berarti dia itu boleh dibilang mandinya jangan terlalu. Biasanya kalau ngedidis itu mandi di lapangan karena terlalu cepat. Ya, tapi kalau merem, ya kan, jadi faktornya adalah merem, berarti burung itu mandinya jangan terlalu banyak. Tapi tadi kan posisinya betina ya, jadi vektor. Ini saran dari A, harus berani jong dulu. Coba mandi dari rumah, ya, gantangnya mental. Jadi ini nomor terakhir nih, akan nomor itu tuh. Dinilai gak dinilai bodo amat, yang penting kunci aja gitu. Karena itu faktor AA yang menentukan burung kadang-kadang nggak berani di sini. Nah bunyi di situ, pindah ke sini, bunyi lagi, pindah ke sini. Jadi baru burung nempel. Bertahap. Kadang ada yang kayak gitu. Si Mahara tuh nggak bisa dia nempel. Kalau dia sendiri di pojok juara. Lawan burung puasan pasti juara, menang. Karena jedanya rapat banget. Tapi kalau udah nempel ada burung kayak satu, dia nggak bakal berhenti. Ada yang faktor kayak gitu. Jadi coba ya, berarti ada 3 ya. Coba sistem gantangannya mental, sistem perawatannya yang ganti ketika mau gantang sama atau usulannya. Coba ya. Oke, itu aja tanya jawab kita. Ya, sekarang waktunya giveaway. Hah? Giveaway dulu. Ada 3 tembok. Pilih.